Perkenalkan, nama saya Mira Markus, NPM 1940101025, lokal Aquaculture A2. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan dan menceritakan tentang pasang surut air laut. Pasang surut air laut hanya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fenomena pasang surut air laut tertinggi. Pasang surut air laut merupakan fenomena naik atau turunnya ketinggian permukaan air laut secara berkala. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti efek sentrifugal rotasi bumi dan faktor gravitasi benda-benda langit seperti matahari dan bulan. Namun secara umum, kita dapat membedakan pasang menjadi dua, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pada pasang purnama, faktor yang paling dominan bekerja adalah gaya gravitasi bulan. Besarnya 2 kali lipat gaya gravitasi yang disebabkan oleh matahari. Hal ini dikarenakan posisi bulan yang lebih dekat dengan bumi. Gaya gravitasi menyebabkan tarikan air laut ke arah bulan dan matahari sehingga menghasilkan dua tonjolan keluar air laut. Terdapat dua jenis pasang, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Fenomena air laut pasang purnama terjadi 2 kali dalam sebulan, yaitu saat bulan baru dan bulan purnama. Hal ini terjadi saat matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Pada saat ini, permukaan air laut pada daerah yang mengalami purnama akan pasang pada titik tertinggi, yaitu titik A dan titik B, dan daerah yang tidak mengalami purnama akan surut pada titik terendah seperti titik C dan D. Sedangkan pada pasang perbani terjadi saat bumi, bulan dan matahari membentuk sudut tegak lurus satu sama lain. Pada saat ini, permukaan air laut mengalami pasang naik yang tidak terlalu tinggi atau titik A dan B, dan surut yang tidak terlalu rendah pada titik C dan D. Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan kuarter pertama dan kuarter ketiga. Berikut merupakan ilustrasi fenomena pasang air laut perbani. Dampak yang timbul karena banjir rob. Semua bencana pastilah membawa dampak yang buruk bagi siapapun yang mengalaminya. Banjir rob merupakan suatu bencana. Oleh sebab itu, banyak ataupun sedikit pastilah banjir rob ini membawa dampak yang negatif bagi masyarakat yang mengalaminya. Lalu, apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari banjir rob ini? Beberapa dampak yang ditimbulkan karena adanya banjir rob antara lain: yang pertama, menimbulkan kerugian material. Dampak yang sudah pasti dirasakan bagi masyarakat yang mengalami banjir rob adalah berupa kerugian material. Kerugian material ini merupakan dampak timbul karena banyak rumah warga yang terendam banjir. Kemudian tidak hanya rumah saja, namun juga perabotan rumah tangga ikut terendam banjir. Hal ini akan mengakibatkan adanya kerugian material yang cukup besar untuk dapat memulihkan seperti kondisi semula. Yang kedua, merusak bangunan. Dampak yang juga sangat dirasakan oleh masyarakat akibat banjir rob adalah rusaknya bangunan yang terendam banjir. Bangunan yang terlalu lama tergenang air memang akan mengalami kerusakan, baik banyak maupun sedikit. Serapan bangunan yang berpotensi rusak adalah lantai dan keramik, kosen pintu maupun tembok bagian bawah. Terlebih banjir rob merupakan banjir yang airnya berasal dari air laut yang mengandung garam. Hal ini akan sangat mempercepat kerusakan bangunan itu sendiri. Yang ketiga, menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan becek.
Dampak yang pasti terjadi ketika banjir datang adalah lingkungan menjadi kotor dan becek. Hal ini karena air yang meluap tidak hanya melintas, namun juga mengenangi. Akibatnya, hal ini akan membuat lingkungan yang digenangi air menjadi becek dan tidak nyaman, sehingga akan menjadi kotor. Yang keempat, penyebarnya bibit penyakit. Banjir secara tidak langsung, baik cepat maupun lambat, akan menyebarkan bibit penyakit. Hal ini seperti sudah menjadi paket dan kita semua pun mengerti bahwa akan menjadi penyebab timbulnya berbagai jenis penyakit. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan dari banjir rob ini antara lain adalah diare, ISPA, gatal-gatal, hingga demam berdarah. Maka dari itulah ketika banjir datang menyerang, akan banyak orang-orang yang terkena penyakit. Dan yang kelima, mengganggu lalu lintas. Dampak negatif dari banjir yang selanjutnya adalah mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini karena air yang mengenang akibat banjir tidak hanya mengenang permukiman penduduk seperti perumahan, namun jalan raya juga, sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya lalu lintas di alan yang tergenang air tersebut. Tidak hanya mengganggu lalu lintas saja, namun banjir rob juga dapat membuat mesin-mesin kendaraan menjadi mati atau bahkan menjadi rusak. Yang keenam, kelangkaan air bersih. Suatu hal yang selalu muncul ketika banjir tiba adalah kelangkaan air bersih. Bagaimanapun juga, air banjir tidak hanya mengenangi rumah masyarakat saja, namun juga sumber air bersih bagi masyarakat. Akibatnya, air bersih yang seharusnya digunakan untuk konsumsi warga sehari-hari dapat bercampur dengan air banjir. Belum lagi sepetidak warga yang juga terendam air banyak dapat berpotensi membuat tinja menjadi keluar dan bercampur dengan air warga. Hal ini sungguh menimbulkan krisis air. Sekian hasil pembahasan saya mengenai pasang surut air laut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atas perkataan maupun ucapan saya. Terima kasih karena telah menonton video ini.